ayat ini bukanlah ayat yang menunjukkan perintah wajib. Tidak menunjukkan perintah. Memang urutannya dari cara melaksanakan haji yang sempurna menurut cara melaksanakannya, urut-urutannya yang pertama, yang afdol adalah haji ifrad. Haji apa? Ifrad. Haji di mana dilakukan haji lebih dulu baru umrah. Ini sesuai dengan perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah Allah haji dulu baru umrah. Jadi tidak ada salahnya, tidak melanggar, maka tidak kena dam. Ini yang paling baik. Ya. Secara berturut setelah haji ifrad adalah haji tamattu. Haji tamattu. Haji ini kena dam. Karena dilakukan dengan mengerjakan umrah lebih dulu. Lalu tahallul, lalu boleh bertamattu, boleh ya, bebas bersuka-suka. Di luar pakaian ihram boleh berbuat apapun yang biasanya tidak boleh dilakukan pada waktu ihram. Seperti pakai wangi-wangian gitu kan mestinya tidak boleh, ya, berburu tidak boleh, dan masih banyak lagi ya, merias diri yang menyebabkan manggil-manggil orang untuk rafah itu pun tidak boleh. Nah, itu. Berikutnya adalah haji qiran. Ini yang paling akhir, yang ketiga ini haji qiran. Yang kemarin sudah saya terangkan, niat melaksanakan haji dan umrah disatukan dan dilaksanakan bersamaan. Ada demikian ini, ya. Lah, sedang ayat yang memerintahkan wajib haji dan wajib umrah, di sini yang memerintahkan wajib haji adalah termaktub dalam surat 3. Surat Ali Imran ayat 97. Ayat yang memerintahkan wajib haji dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke 97 Ali Imran, di mana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena mengharap Allah, wajib atas manusia melakukan ibadah haji, yaitu pergi ke bait Allah, ya, bagi siapa saja orangnya yang mempunyai istita'ah, kemampuan mengadakan perjalanan ke sana, ke Baitullah. Ini yang menunjukkan wajib. Hadis ini yang menunjukkan wajib haji. Wajib haji mulai difardukan itu pada tahun ke-6 Hijrah. Yang beberapa hari lalu sudah saya terangkan, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mengerjakan umrah, tetapi kemudian dihalangi masuk Mekah. Itu difardukan pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, pada tahun ke-7 Rasulullah melaksanakan lagi, yaitu mengkodok tahun lampu, tahun yang lalu, tahun ke-6. Pada tahun berikutnya, tahun yang ke-9, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengerjakan haji bersama-sama dengan kaum muslimin yang jumlahnya banyak. Pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengerjakan haji wada, haji perpisahan. Itulah riwayat mengatakan haji mula-mula dilakukan pada Rasulullah adalah demikian. Tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-9 oleh Abu Bakar Siddiq, lalu tahun yang ke-10 oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu haji wada. Inilah. Dengan demikian ini kita tahu bahwa ayat 196 perintah yang tidak menunjukkan wajib, tapi perintah untuk melakukan dengan sempurna. Baik. Adapun masalah umrah,
ini masalah apa? Masalah umroh. Apakah ia wajib dikerjakan bersama anaknya beserta dengan haji, ataukah sunat saja hukumnya? Ini ya, ulama banyak khilaf, banyak beda pendapat. Orang pergi haji kan dengan umroh. Apa beserta haji itu umroh disertakan dengan haji? Ini hukumnya wajib apa sunnah? Ini tidak sama pendapatnya. Ya. Sebagian besar dari ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dengan alasan pada ayat yang menyuruh menyempurnakan haji disamakan dengan umroh. Andai kata tidak wajib, tentunya tidak disamakan dengan perintah menyempurnakan ini. Ini alasan dari ulama yang menyatakan bahwa itu wajib. Termasuk dalam hal ini, ya, diantaranya yaitu Sayyidina Ali, ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atta, Tawus, Mujaddid, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Al-Syi'bi, Sa'id bin Jubair, Masyruq, Abdullah bin Shaddad, As-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Ibnul Jaham. Ibnul Jaham itu termasuk orang-orang dari Malikiyah. Itu berpendapat wajib. Termasuk berpendapat demikian ini juga Imam Abu Hanifah pernah mengatakan umroh itu wajib. Meskipun begitu, ada yang berpendapat sunnah, yaitu Imam Malik, juga An-Nasa'i, juga Ibnu Mas'ud, juga Jabir bin Abdullah berpendapat ini adalah sunnah. Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua kaul, dua pendapat, dua kaul. Kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim pendapat yang lama, yang terdahulu, ya. Beliau berpendapat bahwa haji itu tidak wajib. Beliau tidak mengatakan sunnah, tapi tidak wajib. Itu kaul qadim. Pendapatnya yang pertama-tama gitu. Tapi kemudian ada pendapat barunya, kaul jadid. Dan kaul jadid ini yang lebih kuat. Lebih kuat bahwa umrah itu disertakan dengan haji adalah fardu. Apa alasannya? Alasannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Siti Aisyah bersabda, yang berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal ma'al mar'atil jihadu?" Qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Begitu Siti Aisyah kepada Rasulullah, "Hal ma'al mar'atil jihad?" Apakah pada kaum wanita itu ada kewajiban jihad? Nabi menjawab, "Qala." Berkata Nabi, "Al-jihadul ladzi laisa fihil qital." Ya. Beliau mengatakan, ya, ada jihad. Jihad yang tidak ada pembunuhan. Jihad yang di dalamnya tidak ada perang, tidak ada qital, tidak ada peperangan. Pada wanita ada itu jihad. Apa? Al-hajju wal umrah. Nah, haji dan umrah. Jadi itulah maka ya dikatakan hukumnya wajib beralasan pada itu. Hadisnya juga pada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yunfiyanil faqra wad dunub
Kama yunfil kiru hubsal hadid wal dhahab wal fiddah. Maknanya perikutkanlah, ya, tabi'u, perikutkanlah, disertakanlah antara haji dan umrah, ya. Tabi'u bainal haji wal umrah. Sertakanlah dalam ibadah haji itu umrah. Kenapa? Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu, haji dan umrah itu, yunfiyani, menghapus, yunfiyani itu menghilangkan apa? Al-faqrah, kefakiran, wadzunub, dan dosa-dosa. Ya. Kama yunfil kiru hubsal hadid wadzahab wal fiddah wadzahab wal fiddah. Seperti dikatakan di sini, seperti api tukang besi, ya, yang menghilangkan kotoran-kotoran besi dan kotoran-kotoran emas dan kotoran-kotoran perak. Ya, jadi api itu kan membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada besi, juga kotoran yang melekat pada emas, juga pada perak. Api kan itu yang oleh tukang besi dianukan tukang kemasan itu. Nah, itu haji dan umrah itu seperti itu, membakar dosa-dosa kita. Dan kefakiran pun ini. Kenapa? Kalau mabrur tentunya gitu kan. Lah, maka berdasarkan pada ayat 2 ayat ini, maka Imam Syafi'i mengatakan dalam qaul jadidnya bahwa umrah disertakan dengan haji adalah wajib. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pecinta dan pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia, ya. Dengan demikian ini mudah-mudahan kita bisa mengerti betapa haji itu dilakukan dengan sempurna dan kemudian hendaknya dilakukan dengan mengetahui hukum umrohnya. Selama ini gimana sih kedudukan umrohnya? Kalau hajinya wajib itu sudah jelas kan? Umrohnya ini pendapat tidak sama. Ini pendapat yang kuat adalah wajib. Baiklah. Dengan demikian maka kita lanjutkan bagaimana keterangan dari tafsir ini. Allah berfirman selanjutnya, fa'in uhsirtum, maka apabila kamu terhalang oleh musuh, terhalang oleh sakit, gitu kan? Kemarin sudah dikatakan, maka apabila kamu terkepung, terkepung oleh musuh, terhalang oleh penyakit, itu famastaysara minal haji, maka apa-apa yang mudah hendaknya kamu ambil dari hewan kurban. Maksudnya, kalau kamu terhalang, kamu bisa terhalang ini berarti masyaqqah, satu kesulitan. Menunaikan ibadah haji terhalang oleh apa? Perang, karena mau diserang oleh musyrikin. Kan takutnya begitu. Atau kena sakit, dia tidak bisa melanjutkan. Kalau itu terjadi, karena ada masyaqqah, kamu dapat rukhsah, dapat keringanan. Yaitu apa? Boleh menghentikan ibadahmu itu. Tetapi hendaknya menyembelih seekor kurban. Jadi boleh berhenti, karena kalau dilanjutkan berbahaya. Kalau sakitnya sudah kaya, kalau dilanjutkan bisa berbahaya. Dibolehkan menghentikan ibadahnya. Jadi kalau lihat ayat ini, sebetulnya kalau orang mengatakan sakit itu dipaksakan gitu ya, terus jadi fatal itu ya, kita jadi mikir dulu. Kalau menurut ayat ini, hendaknya ya boleh dihentikan, terus nanti apa? Asal membayar dengan seekor kambing untuk disembelih. Begitu. Selanjutnya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu
Artinya, dan jangan engkau mencukur kepalamu sampai atau hingga sampai binatang kurban itu disembelih di tempat penyembelihannya. Jadi kalau kita dalam keadaan terhalang begitu, ada perang, kan boleh menyelesaikan haji kan mesti dengan cukur, namanya tahallul. Tahallul ini belum boleh dilakukan kalau hewan kurban belum disembelih di tempatnya. Nah, ini kesulitannya orang sekarang melaksanakan. Biasanya binatang kurban itu dititipkan orang. Lah inilah. Terus bagaimana karena sudah dititipkan? Nah, sekarang di sana ada giro. Ya, ada tanda terima yang diserahkan pada pos dan giro di sana. Yang melaksanakan adalah pemerintah Saudi. Atau dititipkan pada syekhnya, syekh yang mau menerima itu, ya. Atau tanggung jawab negara sana karena sudah menerima uangnya. Gitu ya. Kita tidak usah ragu lagi dalam hal ini. Nah, begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Ayat berikutnya mengatakan faman kana minkum maridh. Barang siapa di antara kamu ini sakit, au bihi adzam min ra'sihi, atau padanya ada penghalang, ada penyakit pada kepalanya yang menyebabkan harus dicukur. Apa yang harus dikerjakan kalau menghadapi yang semacam ini? Fafidyatum min siyamin. Ya. Maka hendaknya ia bayar fidyah. Bayar fidyah itu bentuknya apa? Siyam au sodakotin. Sodakoh memberi makan pada fakir miskin, atau au nusuk, yaitu menyembelih kurban. Orang yang terhalang semacam itu karena sakit, ya, atau ada penyakit di kepalanya menyebabkan harus dicukur, kayak gitu tuh, itu harus dibayar dengan fidyah. Fidyahnya puasa, memberi makan, sedekah atau kurban. Nah, inilah merupakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang sebetulnya pada awal ayat saya menerangkan awal ayat ini sudah saya sampaikan. Lalu faida amintum, maka apabila engkau telah merasa aman dari kepungan musuh atau tidak ada rasa sakit, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka barang siapa orangnya yang akan melakukan umrah sampai pada haji, yaitu dengan cara tamattu, akan bersenang-senang, ya. Artinya tamatta'a itu kamu ingin bersenang-senang dengan mengerjakan umrah menuju haji, itu di situ dikatakan famastaisaro minal haji, maka ambillah olehmu satu hewan kurban, ya, yang mudah bagimu. Jadi orang haji tamattu boleh dilakukan, yaitu dengan melakukan umrah lebih dulu. Umrah lebih dulu. Karena umrah sudah dilakukan, lalu tahallul, lalu lepas ikhram. Lalu ia boleh bebas dari larangan-larangan ikhram. Menunggu sampai saat haji datang. Ini boleh dikerjakan, tetapi dia bayar dam, yaitu seekor hewan kurban disembelih. Nah, lalu ada lagi, famalam yajid, maka apabila ia tidak menemukan hewan kurban itu, tamattu tapi nggak bisa menemukan hewan kurban, tidak menemukan karena uangnya untuk beli hewan kurban tidak ada, atau memang uangnya ada, mencari hewannya tidak ada, ya, dimaksudin famalam yajid, maka barang siapa orangnya yang tidak dia menemui hewan kurban, tidak menemui karena uang tidak punya, untuk beli tidak mampu, atau kambingnya dicari tidak ada. Kalau itu yang terjadi, maka fasyamu salasati ayamin fil haji, maka hendaknya ia puasa 3 hari pada waktu musim haji itu di tanah suci, wa sab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari apabila kamu telah kembali di tanah air. Diterangkan tilka asyaratun kamilah, yang demikian ini 10 hari yang sempurna.
Ketentuan yang semacam ini diterangkan oleh Allah, zalika lima lam yakun ahlahu hadiril masjidil haram. Ya. Hukum yang semacam ini bagi siapa saja yang dia adalah tidak ada ahlinya hadir di Masjidil Haram. Artinya dia bukan orang sana, penduduk sana, orang ajam, orang asing. Puasanya 3 hari di Masjidil Haram, di tanah haram di sana pada musim haji, dan kembali di rumahnya di tanah airnya 7 hari puasa. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Selanjutnya ayat ini, setelah sampai itu Allah memerintahkan wattaqullah. Ya, wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Maksudnya supaya kita melaksanakan, mengerjakan ibadah haji dan umroh itu dengan saksama, dengan teliti, dipelajari ilmunya dengan baik, manasiknya dipelajari dengan baik itu. Takwa dalam urusan ini begitu maksudnya. Sebab ini haji ini barang yang berat. Pelajari dulu dengan teliti, dengan penuh kesabaran, ya, dan mengerjakannya dengan menganggap mudah. Jangan dimudah-mudahkan, sepele, jangan. Juga jangan disulit-sulitkan. Kerjakanlah sesuai dengan syariat yang ada. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dianggap mudah. Jangan dienteng-entengkan, itu jangan. Artinya takwa kepada Allah sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Allah. Itulah. Atau mengadakan haji dan umrah, wah kelihatannya serius, pada zahirnya saja, sedang batinnya lain. Ya, batinnya saja ini, tapi di ini ada niat yang lain. So, biar pulang disebut Pak Haji, Bu Haji. Ini. Dipeliharalah. Takwa kamu, pelihara kamu. Dipelihara apa? Daripada murka Allah. Wattaqullah. Mengapa demikian ini? Akhirnya Allah berfirman, wa'alamu, ketahuilah oleh kalian, orang yang menunaikan ibadah haji, annallaha syadidul iqab. Innallah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Kalau sampai kamu ngenteng-ngentengkan ibadah haji, atau mempersulit barang yang mudah, atau kamu menganggap mudah, gampang, tidak usah belajar, ikut-ikut saja. Gitu. Atau dilakukan dengan sembrono, kayak orang melakukan piknik saja. Nah ini ingat, Allah itu siksanya keras sekali. Nah ya, ini menunjukkan supaya kita melakukan ibadah haji dengan penuh kesungguhan, baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan hati maupun dengan harta kita. Nah, saya kira sampai di sini, besok kita lanjutkan. Belum juga selesai ayat ini ya. Nah, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.